Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran dengan saya, Bu Indah Sahadatina. Ada yang kangen dengan Bu Indah tidak? Karena mungkin ada yang kangen, makanya kita pembelajarannya lewat seperti ini ya. Nah, hari ini materi pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kegiatan pembelajarannya ini mendiskusikan pelestarian hewan, membuat kesimpulan teks, membandingkan kondisi politik ASEAN. Kita akan fokus pembelajaran pada hari ini yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tujuan pembelajarannya menemukan ide pokok teks dengan bantuan diagram, menulis kesimpulan terperinci, menjawab pertanyaan teks, melaporkan cara pelestarian hewan, menyebutkan kehidupan politik negara ASEAN. Nah, ini yang bahasa ya. Contoh laporan hasil pengamatan. Ini dari gambar yang ada di sebelahnya, di sebelah ini, yang dari gambar ada sebelah ini. Lingkungan merupakan sebuah situasi yang ada di sekitar kita. Lingkungan sendiri memiliki berbagai komponen, mulai dari biotik atau abiotik. Lingkungan biotik ini adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan abiotik itu adalah benda-benda yang mati. Nah, di sini ada juga sebuah paragraf, nanti ini ada di dalam tugasnya ya. Kalian akan membuat suatu ide pokok dari paragraf ini. Nih, paragraf ini. Nah, sekarang ini biotik. Banyak sekali manfaat di sini, salah satunya adalah melatih anak-anak menjaga kebersihan lingkungan, sehingga anak-anak akan sadar suatu saat nanti bahwa lingkungan harus dijaga agar tidak ada masalah lingkungan serius yang timbul akibat sikap yang meremehkan. Makanya di sini lingkungan biotik yang ditinggali oleh makhluk hidup harus kita jaga atau kita lestarikan agar nanti tidak berdampak pada kehidupan kita. Contohnya kamu buang sampah sembarangan, maka nanti akan terjadi banjir di lingkungan kita, akan terjadi kerusakan juga di lingkungan kita. Terus lagi. Ini, ayo lestarikan hewan. Indonesia merupakan kepulauan yang kaya dengan beragam jenis hewan. Nih, ada juga hewan yang biasanya sudah dilestarikan atau yang hampir punah. Ini ada komodo di Pulau Komodo sana. Ada komodo. Terus ada juga di Tanjung Puting di Kalimantan. Ini ada orangutan yang sekarang juga jumlahnya sudah mulai berkurang. Ada juga nih, kenapa kok jumlahnya penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya populasi dari hewan-hewan yang mulai punah itu? Karena di sini tempat hidup hewan-hewan itu sekarang menjadi pemukiman, perkantoran, tempat-tempat tinggal. Makanya hutan-hutan yang seharusnya menjadi tempat tinggal mereka sekarang dibangun jadi gedung-gedung, menjadi perumahan. Akhirnya mereka jadi tidak ada tempat berlindung untuk melindungi dari musuh, untuk melindungi dari panas, hujan, dan banyak juga terjadi pembunuhan liar. Misalnya gajah, gading gajah yang diambil dan dijual, hewan orang hutan juga yang dijual. Itu. Ini apa sih pelestarian itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Pelestarian adalah suatu proses atau usaha untuk mengembalikan keadaan yang semula. Ini diperlukan karena memang sudah mulai punah hewan-hewan ini dan tempat hidupnya juga sudah mulai berkurang. Nih, pelestarian hewan. Nah, ini adalah gambar dari penangkapan hewan secara liar. Makanya untuk melestarikannya tidak melakukan pembunuhan liar. Nih, melakukan penangkaran hewan. Nih, ada ini penyu, penangkaran penyu, penangkaran komodo. Tuh, itu yang tadi tentang IPA dan sekarang yang tentang IPS ya. Ini tentang kerjasama. Karena apa hubungannya dari IPA tadi dengan IPS ini?
Karena untuk menjaga suatu kelestarian kita juga membutuhkan kerjasama, sama juga dengan negara. Negara juga membutuhkan kerjasama di bidang ASEAN ini juga ya. Ingat ya, ASEAN, Asia Tenggara. Ini kerjasamanya. Ini tujuan organisasinya bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial. Jadi ini ada semua memiliki kesamaan di bidang ini. Ini pendirinya seperti yang kemarin kita pernah pelajari bersama. Ada Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos Filipina, Tun Abdurrajab Malaysia, S nih S ya, S Raja Ratman Singapura sama S-nya, Tanat Komate sama Thailand. Ini gambar-gambarnya, kalian juga bisa browsing di Google ya kalau mau ingin lebih mengenal mereka. Nih kerjasama. Selain mereka bekerja sama tadi 5 negara itu yang sudah ketambahan 5 negara lagi, jadi sekarang ASEAN jumlahnya 10, mereka juga melakukan kerjasama plus 3 negara, yaitu 3 negara partner Jepang, RRC ini sekarang berubah namanya menjadi Cina, dan Korea Selatan. Ini negara-negara, 3 negara yang bekerja sama dengan mereka. Ini kerjasama negara-negara ASEAN menciptakan keamanan dan stabilitas perdamaian khususnya di kawasan dan umumnya di dunia. Ya kita lihat ya, praktek bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan teroris, pertemuan para menteri, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, ini yang dengan Cina ya, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan teroris. Ini kebanyakan teroris, karena memang ASEAN dan Cina itu banyak teroris terjadi. Kerjasama di bidang hukum, imigrasi ini mungkin ada imigran gelap yang datang ke Indonesia tidak memakai paspor, kerja di luar negeri tidak memakai paspor, itu namanya imigran gelap. Nah, ini tugas kalian ya, kalian kerjakan ini. Carilah itu pokok paragraf di atas yang tadi di awal, terus bagaimana melestarikan hewan liar, apa saja kerjasama di bidang politik negara ASEAN yang tadi, terus sebutkan 3 negara partner ASEAN. Kalian bisa kirim ini jawabannya, kalian foto dan kirim ke WA Bunda. Nah, setelah itu, tetap Bu Indah juga tidak lupa mengingatkan kalian tetap cuci tangan, tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan ingat jangan main HP terus. Ini kalian, karena pembelajaran kita menjadi pembelajaran daring, Bu Indah mohon kalian juga harus mengikutinya dengan baik, dengan sesama. Jadi pembelajarannya bisa bagus. Sekian dari Bu Indah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.